Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kalau Pak Jun tadi membawakan konsep yang cukup luas, saya mungkin agak lebih terbatas dan mencoba mengungkapkan mengenai rancangan uji coba di Indonesia. Di dalam tampilan ini saya perlihatkan gambar mengenai smart cities itu di atas, tidak biasanya di bawah ya, karena di atas. Jadi ini untuk Indonesia itu masih menjadi bayangan di atas. Ada maknanya. Permaknaan. Ini pada waktu awal saya berbicara dengan Pak Jun, mengapa ini di mana ya? Di mana? Jadi mengapa sekarang ini kita membicarakan atau perlu membicarakan smart city? Itu ada tiga pemicu yang beberapa mungkin 3 minggu yang lalu itu saya peroleh. Yang pertama itu adalah adanya international conference dari the Indonesian Japan Innovation Convention tanggal 30 November sampai Desember 1 tahun 2012 Jakarta. Konvensi ini membahas mengenai kemungkinan penerapan smart city dengan bantuan dari berbagai private sector di Jepang. Jadi ini yang mengadakan ini adalah di Indonesia itu ada komite mengenai inovasi. Jadi komite inovasi yang ketuanya kebetulan Pak Subono dari ITB, dan dia itu mengadakan ini bersama-sama dengan berbagai perusahaan besar dari Jepang. Dihadiri oleh Pak Bud, dihadiri oleh Pak Ginanjar. Ya. Jadi ini membicarakan mengenai smart city. Mereka itu tertarik karena masalah ini kaitannya dengan kerjasama dari Jepang dengan Indonesia, terutama dengan pengembangan teknologi oleh perusahaan Jepang. Jadi Jepang ini pintar, dia berikan convention, kemudian lanjutannya diberikan grant tadi, kemudian lanjutannya ya grantnya yang menyelenggarakan adalah orang Jepang. Kalau mengajak orang Indonesia ya cuma 1-2. Kemudian lalu proyeknya perusahaan Jepang. Walaupun tender, tapi biasanya kalau dengan JICA itu agak sedikit restricted. Kalau yang kedua itu ada uji coba kebijakan. Jadi si Papanas dari Direktorat Porkedes, dari Deputi Regional, ini sedang juga mencoba menerapkan mengenai policy tentang smart cities. Saya kira yang hadir waktu itu Pak Sani, ini belum begitu jelas konsepnya itu seperti apa, tapi mereka juga melakukan uji coba di beberapa kota. Yang terakhir itu Bandung. Ini karena Bandung itu memang disebut-sebut sebagai creative society. Di sana ada Mang Ujo, tapi juga ada Cang Cuter. Begitu kalau ke Bandung itu kita bisa merasakan Bandung itu saingannya Jogja dan Pasar. Jogja sekarang juga hebat. Jadi saya juga merasa bahwa Jogja ini mungkin waktunya untuk mengembangkan smart city. Kita melampaui Semarang lah. Jawa dari Semarang nanti hujan dulu. Bandung ini Bapedanya sudah mengembangkan rancangan untuk smart city-nya dibagi. Nah ini saya akan cerita nanti. Smart city itu Jogja oleh orang Solo atau smart city oleh orang Semarang. Saya akan mencoba membawakan ini sambil dari dari websitenya Jepang tentang apa itu smart city project. Jadi
yang dikembangkan di Jepang ini mungkin tadi Pak Ju sudah cerita, heavy-nya itu agak berbeda, ada kesamaannya, tetapi di sini jelas-jelas bahwa dia itu yang nomor 4 ini akhirnya contribute to Japan's environmental industry and the creation of employment. Jadi ya ini teman-teman yang lulusan dari Jepang sudah mengerti sekali. Jadi yang sekolah di Jepang itu juga mata-matanya Jepang. Jadi ada 4 hal yang dituju untuk smart city. Itu through building next generation environmental friendly city. Tekanannya adalah itu ya, tadi Pak itu lebih luasnya. Yang pertama adalah reduce CO2 melalui energy conservation dan renewable energy. Kemudian yang ketiga itu adalah yang kedua saya baca, improve quality of life, dan yang ketiga tadi ini mereka sebut dengan one stop total solution. Saya kebetulan menampilkan banyak sekali slide sini, tapi beberapa itu saya lewati karena saya ingin share mengenai smart city, dan ini sudah lebih dari yang saya copy di sini. Jadi kalau yang berminat silakan nanti itu mendapatkan. Tapi saya dalam presentasi ini akan coba saya kasih. Jadi challenge dari pengembangan smart city itu kita lihat di sini. Kota-kota di Indonesia, kota di dunia ini seperti ini. Jadi penuh dengan masalah yang tidak membuat ketidakenakan dari kota itu sendiri. Nah ini ada solusi for development of smart city. Jadi smart city itu adalah to achieve totally optimized next generation urban design and construction. Di sini dimaksudkan adalah untuk smart city project brings together the world's preeminent company. Sekali lagi harus Jepang ya, to take full advantage of companies' advanced technology and know-how to provide a total from each source. Jadi ini jelas bahwa peran dari industri teknologi maju ini akan memecahkan problem-problem di kota, termasuk our clean solution offer problem, ya, including improve quality of life, reduce CO2, energy conservation, environmental industries, and the creation of jobs. Jadi ini satu goal yang diharapkan dari Jepang. Jadi ini gambarannya yang saya sebutkan sebagai satu smart city dalam bagiannya pendekatan Jepang. Jadi silahkan lihat, cermati. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Ini ada beberapa one stop total solution. Jadi ini ada satu sentral untuk manajerialnya yang mengatur berbagai, ada smart building, smart house, distributed power source system, infrastructure, dan kemudian adalah yang ketiga, yang terakhir itu adalah memberikan simulasi bagaimana ini diterapkan pada negara-negara yang ingin menerapkan. Jadi ini ada semacam yang disebut dengan regional EMS. Nanti silahkan melihat bahwa dia adalah mengkoordinasi, mengkontrol dari center tentang berbagai komponen dari smart system ini. Jadi tadi kalau Pak Ju menceritakan ada beberapa sektor, ya, di sini ada beberapa tekanan. Jadi ada vehicle next generation infrastructure, ada wind farm untuk harga energi,
smart building, power system, dan smart house. Di sini adalah kontrol sebenarnya. Smart house, saya kira kabarnya adalah ini. Senang sekali dari ini adalah contoh yang nyata bagaimana yang disebutkan smart house. Ada kendaraannya yang sudah mulai dengan kendaraan hibrid, sistemnya, ya. Lalu solar watt system, harganya masih mahal. Yang paling murah itu satu unit sekitar 13.000 di atas, 13 juta yang berminat. Kalau saya masih pakai heaternya model jet, jadi lebih efektif, ya. Jet bawa ke kamar mandi, sama saja. Kemudian ini juga ceritakan mengenai smart building. Di sini ada ahlinya, Pak Kok. Bagaimana building dari arsitektur berbicara mengenai smart building, dari smart house di smart building contohnya. Kemudian kita bicara smart vehicle dan smart infrastructure. Jadi bagaimana kita lihat mobil itu ada solar system yang kalau dia jalan itu bisa otak sana dan baterainya terisi. Jadi contoh-contoh yang mungkin di Indonesia itu yang ada baru tiang listrik yang ada panel suryanya. Kita sudah lihat dulu di Indonesia ada. Jadi kemudian ini untuk distribusi dari power, dari macam-macam, dari biomas, mega solar, jadi ada angin, ada macam-macam yang lain. Ya. Jadi kalau mau ada ibu mungkin pergi ke Bantul di dekat pantai Waru, di sana itu ada satu kincir-kincir angin gitu yang dikembangkan untuk energi angin. Dan di sebelahnya itu ada peternakan sapi untuk listriknya untuk biomas. Memang baru memproduksi sedikit listrik, tetapi dalam jangka dekat di Bantul nanti akan ada stasiun listrik dengan tenaga angin dan biomas. Ada 5 Bantul. Ya, ada 5. Jangan tahu-tahunya. Nah ini dalam simulasi ini tentunya akan kita bisa meminta kalau ini potensi dari pihak Jepang itu karena ada teman saya yang bisa menghubungkan jadi dia dapat dan BMI kalau ingin bisa mengembangkan smart city dia bisa kontak dengan besar-besar ini dan dibawa ke kota ini seperti juga contohnya ini juga saya perlihatkan example di San Diego dan di Glasgow, sekolah temannya Pak, tetangganya Pak Adam di Glasgow. Ternyata mereka juga sudah mengembangkan smart city. Ini yang di San Diego itu dia itu dapat multi-year collaboration combining resources of the city of San Diego dengan San Diego Electric, GE, UC, San Diego, dan lainnya, dan termasuk dengan university. Mereka bekerja sama. Apa yang mereka kembangkan? Ini macam-macam. Ada smart appliance, yaitu bring together to test the communication link between GE smart appliances and meter untuk energi. Kemudian untuk economic development. Kemudian ada energy storage project yang dimana mobil itu bisa langsung connect. Kemudian adanya policy leadership, lalu car to go itu sudah ada plug tadi. Jadi kalau sekarang kita punyanya cuma sepeda listrik, tapi sepeda listrik itu belum ada charger di jalan-jalan. Jadi ini sudah ada. Dan yang menarik itu di San Diego Zoo mereka mendirikan
yang disebut dengan parking seperti ini. Di parking, dan ini mereka sudah mendapat LC. Contoh, a solar to EV project where 10 canopies provide 90 kilowatt to charge electric vehicle. Ini gimana kalau kita tahu bahwa ini juga mendapat satu tantangan dari industri otomotif, dan ini kemarin di email di Gajah Mada ini ramai juga mengenai tiap hari ya, mengenai mobil listrik yang dilakukan oleh teman-teman di mana yang elektronik bukan di Gajah Mada tapi di tempat lain, di ITS. Di ITS menembus itu Gajah Mada kok tidak, lalu timbul perdebatan yang bukan main. Jadi cluster tech, jadi teknologi cluster itu juga di San Diego. Ini juga didukung oleh di San Diego. Bagaimana ini ada clean tech, biotech, high tech, research itu yang ada di San Diego County itu mendukung pada pengembangan smart city di San Diego. Kemudian kemudian di UK, dan jadi smart cities di Inggris is focused on staying ahead of the evolving landscape, building innovative networks and efficient infrastructure to deliver better services to citizens and businesses. Ini ada, jadi di sana itu kayak dilombakan. Glasgow itu dapat grant dari pemerintah pusat di Inggris untuk mengembangkan smart city. Ini jadi pertanyaan di sana. Are smart cities the answer to rising populations? Nah, ini kalau kita melihat ini adalah isu yang menarik. Apakah benar dengan mengembangkan smart city itu isu-isu yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah demand, kebutuhan yang dilihat dari populasi itu bisa kita lakukan. Silakan menganalisis. Jadi ini adalah Glasgow will be UK's first smart city, mereka bilang. Ya. Ini adalah ranking dari European Smart Cities. Ini saya ambil yang hanya sampai ke 18. Rankingnya itu sampai ke nomor 50 kalau tidak salah tabelnya. Jadi ada penilaiannya dari government-nya, mobility, environment, people, apa yang itu living, environment, yang hitam itu saya nggak bisa baca. Ya. Ini dinilai berdasarkan ini, nanti ada skornya. Yang terakhir itu adalah rankingnya. Ini di Eropa sudah dilakukan mengenai ranking bagaimana mereka mengintroduce smart city. Tentunya dengan kriteria smart city di Eropa, bukan di Indonesia atau di Jepang atau di Amerika. Nah, ini belajar dari pengalaman di berbagai negara. Ini saya mencoba mengemukakan prinsip-prinsip dasar smart cities yang mungkin bisa kita pakai. Ini mungkin belum lengkap ya, belum lengkap. Ini baru dari pemikiran saya. Silakan kepada Ibu nanti menambahkan. Jadi saya ambil dari yang tadi. Satu adalah promoting energy conservation and the use of renewable energy. Komponennya adalah satu. Yang kedua adalah improving quality of life and environmental condition. Yang ketiga adalah promotion of advanced, termasuk hybrid environmental friendly technology. Yang keempat adalah improve efficiency. Di dalamnya adalah termasuk value for money approach. Value for money approach itu biasanya dipakai di manajemen, bukan value of money, tapi value for money. And effectiveness in public infrastructure and facilities provision and services. Ini melalui encouraging private participation in urban and regional development.
smart city project bring together the world's preeminent companies, the full advantage of each company technology and how provide a total optimization from each source. Jadi ini pentingnya kerjasama dan swasta di dalam swastanya adalah perusahaan besar yang punya teknologi tinggi di dalam mengembangkan smart city. Nah, ini yang berkaitan dengan urban planning kita itu adalah untuk for the design of next generation internal city, the need and execution are different to each nation and region on both on macro and micro level. Jadi konsepnya akan berbeda-beda tergantung, jadi ada restriksi. Jadi example dari needs dan restriction itu adalah mengenai climate conditions di negara itu seperti apa, geographical conditions seperti apa, population distribusinya seperti apa, industrial structure-nya seperti apa, government target untuk CO2 emission reduction seperti apa, electricity price seperti apa. Nah, ini semuanya menjadi satu penentu modifikasi dari berbagai konsep. Nah, ini saya tadi mengatakan adanya konsep smart cities dalam value for money. Itu saya melihat bahwa value for money itu dilihat tidak hanya pada waktu membangun atau mengkonstruksi, membangun fasilitas atau infrastrukturnya, tetapi sampai dengan the whole cycle dari project cycle. Ya. Jadi ini ada construction, operation, and maintenance, monitoring, dan seterusnya. Jadi dalam pelayanan publik itu harus dilihat ini secara utuh. Tidak hanya bisa bangun, tapi tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa memanajemen, sehingga ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Pokoknya proyek, duitnya habis. Nah, ini Pak Wakil Wagub paham sekali bangun, bagaimana bikin proyek, maintenance, operation bukan saya, yang orang lain. Akibatnya banyak proyek yang idle, tidak mempunyai efektivitas. Ini coba kita lihat dibagi. Kita lihat di Indonesia. Di Indonesia dulu, dan kemudian dibagi. Di Indonesia itu di Makassar itu oleh Bappenas dikembangkan coba, terutama untuk water supply dulu. Jadi yang smart city itu water supply dulu. Seperti apa? Mungkin caranya menagih, caranya mau meternya, caranya mau konsumsi air itu adalah sudah demikian smart. Ya, nanti tujuannya. Yang kedua di Balikpapan itu dengan hutan kota. Saya tidak tahu ini hubungannya hutan kota, tapi yang jelas dia mau meningkatkan kondisi lingkungan dan mengurangi CO2 itu dengan Balikpapan. Surabaya saya tidak begitu tahu. Kalau ada yang lebih tahu, saya mau informasi. Lalu di Bandung, di Gede Bage itu ada transport, sport venue, commercial housing, education. Ini juga temanya adalah TOD, improving efficiency dan effectiveness. Tapi kita masih belum tahu smart cities adalah apa. Nah, ini adalah ini dibagi ya, Bapak Ibu dibagi itu seperti ini yang paling itu mengembangkan isunya lain. Jadi di sebelah kanan itu ada proyeknya, sebetulnya ada angkanya, sudah didok dalam APBD, ya, tapi angkanya tidak boleh sampai kemana-mana. Ini yang dikembangkan di green unitnya mana, mereka akan melakukan sistem apa, seperti ini. Ya, ini. Tapi isunya itu di sana ada flooding, water supply, travel congestion. Nah, solusinya itu ditulis seperti ini. Ini kira-kira gambarannya.
contoh yang ada itu adalah yang sudah kelihatannya akan mulai, itu adalah pembangkit listrik tenaga sampah dengan waste to energy. Waste to energy. Jadi di sini pemusnah sampah incinerator modern dilengkapi dengan peralatan kendali pembakaran dan sistem monitor emisi gas buang yang kontinu dan menghasilkan energi listrik. Jadi ini environmentally friendly, menggunakan energi yang terbarukan. Jadi untuk mengolah sampah daripada, tapi tujuannya adalah memusnahkan sampah karena menghasilkan listrik itu memang masih berat sekali. Kalau Bapak dan Ibu lihat di pasar rumah limpah, mereka itu sudah mencoba membuat listrik dari sampah buah-buahan. Hasilnya sangat menggembirakan, 2 titik lampu yang menyala. Dan ternyata kulit jeruk itu mematikan bakteri untuk memproduksi gas tadi. Jadi kulit jeruk harus disingkirkan. Ini sampah yang dibangkitkan itu bisa sekitar 450 sampai 200 ton per hari, dan 25% itu untuk pemulung. Pemulung jangan lupa dikasih porsi. Nah, mereka marah. Jadi solusi yang cukup smart. Sampah. Jangan berani-berani pemulung. Jadi hanya 10% yang digunakan untuk sumber energi. Ini adalah seperti ini. Nggak usah tahu lah kalau bukan dari mesin atau dari listrik. Saya juga tidak tahu. Yang penting itu adalah pengolahan air lindi. Air lindi itu adalah licin, yaitu harus tidak boleh menjadi cairan yang masuk ke dalam air. Lalu bottom ash dan fly ash itu juga penting. Ini di Jepang, proyek seperti ini itu tidak ada jaraknya dengan perumahan. Jadi saya kira Pak Agam bukan salah ya. Itu antara perumahan dan pengolahan ini itu nggak ada jarak. Ada yang jaraknya 100 meter, 200 meter, bau, tidak bau, lebih bersih dari puskesmas kita. Ini adalah di lokasi PLTS saja jalan. Ini adalah gedungnya, gambarnya. Nah ini kita lihat biaya per ton. Ini yang penting di sini. Jadi biaya angkut jumlahnya itu adalah membutuhkan per tonnya itu adalah sekitar 300.000. Itu $30 ya? $30 per tonnya. Nah ini masih mampu dioperasikan oleh Kota Bandung, tapi tidak mampu untuk daerah-daerah yang lain. Seperti Garut. Garut itu kalau diberi seperti ini, Pak, saya lebih baik membuang sampah saya ke pantai daripada saya bayar dari PAT saya sebesar $30 per ton. Jadi ini dari segi biaya mampu, dari segi waste diolah kembali, listrik dihasilkan. Ini adalah salah satu bentuk ini. Dan kalau Pak Agam menanyakan hitungannya, ada Pak hitungannya sampai dia berapa? Errornya 11,2%. Agak terlalu rendah, Jadi perlu push, ada subsidi dari pemerintah. Nah ini dalam realisasi PLN itu harus beli energi. Jadi kalau dia beli, maka ini akan jalan. Kesimpulannya, aspek teknologi PLN merupakan solusi tuntas atas sampah Kota Bandung. Kita ingat Bandung lautan sampah pada 5 tahun yang lalu, bukan Bandung lautan asmara ya. PLTSA ramah lingkungan karena pengusaha terkendali, ya, aspek ekonomi, aspek biaya operasi, jadi dapat dilakukan dengan kerja keras, memperbaiki IRR atau dengan pengorbanan. Masih harus kerja keras. Aspek
aspek legal. Jadi gini, terganjal dengan aspek legal. Masih perlu penguatan dasar hukum kerjasama antara pemerintah kota dengan investor. Karena multi years project itu rasanya susah dilakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga bisa sedikit memberi